Kepribadian karisma wisata atau yang biasa kita kenal dengan nama Anissa Travel adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Sejak tahun 2003, Anissa Travel menjadi salah satu perusahaan jasa perjalanan yang sangat dipercaya oleh puluhan BUMN dan perusahaan swasta. Hal ini dibuktikan oleh rekam jejak Anissa Travel yang memiliki 22.000 jamaah dan lebih dari 500 paket perjalanan wisata. Anissa Travel kini berfokus pada 3 inti bisnis, yaitu Corporate Travel Management, MICE and Event Organizer, dan Umroh and Hajj Arrangement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu telah tersiar sebuah berita tentang terlantarnya jamaah umroh Indonesia yang dikawal oleh dan diselenggarakan oleh sebuah penyelenggara umroh. Berita ini cukup viral dan sangat mengganggu tentunya bagi para penyelenggara umroh haji di Indonesia. Untuk itu kami mengundang narasumber berbincang-bincang dan berdiskusi di sini. Kami perkenalkan yang pertama Ibu Elo, merupakan pendampingan perjalanan umroh dan haji yang cukup berpengalaman. Assalamualaikum Bu Elo. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Hajah Erika Suhardi. Beliau adalah owner dari sebuah penyelenggara umroh dan haji. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Eri. Alhamdulillah. Dan tentunya yang tidak kalah penting ini juga pakar dari pendamping perjalanan umroh dan haji, Kang Rauf. Assalamualaikum Kang Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya ingin ke Bu Elo dulu nih. Dari berita yang tersiar, jemaah terlantar penyelenggara umroh tidak bertanggung jawab. Sebenarnya apa yang terjadi nih menurut Bu Elo? Kalau menurut pandangan saya dari berita-berita yang saya baca juga dan saya sikapi seperti yang ada bahwa travel nakal Istilahnya. travel nakal yang dibeli yang salahnya juga travelnya salah, yang pembelinya juga salah. Oke. Menurut saya gitu, bukan sama gitu Bu Eri ya, travelnya salah, pembelinya juga salah. Ini dua-duanya nakal. Nah, istilahnya gitu. Oke. Jadi kurang teliti dalam membeli, kurang mensikapi, kurang menelaah apa sih yang jangan cuma antusias berangkat, tapi nggak tahu nih. Nggak tahu, nggak jelas ya. Oke. Tapi memang juga ya itu dia yang pembelinya nggak tahu. Nggak tahu. Jualnya juga nakal. Oke. Memanfaatkan kenakalan itu. Baik. Jadi akhirnya terlantar. Terlambat. Kita simpan ya, kita simpan. Mungkin ini kita beralih dulu ke owner yang punya pengalaman dalam bidang umroh dan haji, Ibu Eri, Ibu Hajah Eri. Gimana Bu? Ada pemberitaan dan memang masih terjadi. Ibu punya pandangan sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Sehat semua ya. Terima kasih Om Bambit ya. Saya rasa untuk yang kasus-kasus ini nih bukan hal yang baru. Kasus ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan yang sebelum COVID pun banyak ya terjadi. Mungkin kasus SBL, kasus First Travel, kasus yang mungkin sederet nama yang udah sebenarnya sih yang baru ini mungkin penjelmaan baru. Oke. Penjelmaan baru. Maksudnya gimana? Penjelmaan atau bentuk baru? Pelakunya mungkin ya titisan-titisan yang lama-lama juga. Siap. Cuman diganti nama. Titisan. Kesannya itu titisan. Terus yang kedua emang betul ya, sayang banget kalau misalnya ibadah umroh ini hanya dijadikan ajang bisnis, bukan membantu pelayanan ibadah umroh. Tapi ini yang terjadi. Betul. Dari antara seluruh travel agent yang melakukan ini mungkin bisa dihitung prosentasenya dia untuk benar-benar ingin menjadikan jemaah umroh itu pulang dengan umroh mabrur ya, kemudian jadi saudara, dapat ilmu gitu ya. Nah itu yang mungkin nggak diketahui oleh orang-orang yang mungkin punya semangatnya tinggi untuk umroh nih, kata Bu Elo tadi tuh. Semangatnya tinggi tapi nggak dibarengin sama pengetahuan, sama ilmu, bahkan sama kondisi keuangan ya. Nah di Indonesia sendiri kan sudah ada fasilitas yang misalnya ada
ya mungkin saya bilang bisa dana talangan yang disesuaikan atau misalnya juga cicilan atau disesuaikan dengan tabungan deh. Namun pengetahuan untuk bagaimana sih di sana, nah itu yang mungkin rata-rata orang itu tuh orang daerah, orang awam yang semangatnya tinggi dari daerah pertanian segala macam ya, sampai di Baitullah aja dianggapnya sudah haji, sudah umroh, padahal belum tahu saya tahan gitu. Dia udah ngerasa bahwa udah umroh nih gitu. Rasanya hatinya seperti itu. Nah, ini Bu Hajah mungkin kita pending sebentar. Haji Rob atau Kang Rob punya pandangan sendiri terkait kejadian yang berlangsung kemarin. Iya, jadi sebetulnya kasus yang baru-baru ini tadi pada sudah disampaikan oleh Ibu Haji Erika bahwa ini bukan yang pertama. Mungkin setelah kasus ini mungkin ada lagi ya. Ada lagi. Harapan kita sih tidak terjadi lagi. Jadi harus pintar-pintarlah jamaah untuk memilih penyelenggara yang memang betul-betul amanah, legalitasnya ada, travelnya ada, kantornya ada. Itu memang harus benar-benar sekarang, jadi tidak boleh lagi jamaah itu memilih travel asal-asalan. Coba keras lagi deh ngomongnya. Oh gitu. Lebih ke tidak asal-asalan. Jadi jamaah ini sekarang tidak boleh lagi memilih travel yang asal-asalan. Oke. Jadi harus memilih yang memang sudah pasti punya kredibilitas, punya legalitas, punya pengalaman yang mumpuni. Jangan dilihat dari satu sisi, karena kan jamaah kita tuh melihat dari satu sisi, harga. Nah itu nanti kita bicara harga. Sebentar, saya ingin kembali ke Bu Hajah Erika terkait sebagai penyelenggara. Pasti kan sudah banyak menempuh, banyak jamaah yang ditangani, dan selama ini adakah pernah komplain Bu Hajah? Ya, kalau komplain itu relatif. Ya, karena nggak mungkin kita bisa memenuhi semua keinginan jemaah. Namun sangat bisa terukur. Misalnya komplainnya itu mungkin misalnya bintang 5 nih, ya bintang 5-nya ternyata kalau menurut kami itu bintang 5 itu udah bagus nih. Nah, tapi menurut dia belum tentu. Jadi ada bintang 5 yang site-nya mewah, ada bintang 5 yang menurut kita itu emang bintang 5 yang standar efisiennya untuk ibadah, enak makan. Cuman ada lagi yang mungkin yang di mindsetnya tuh yang mesti serba lux gitu ya, itu di sana nggak ada. Atau bintang 3-nya dianggapnya di sini seperti bintang 3 di Sabang, padahal bintang 3 di Mekah itu bukan bintang 3 seperti di Sabang, udah bagus ya. Tapi bintang 3 itu karena dekat dengan Baitullah. Padahal itu bintangnya mungkin bintang Kejora. Nah, saya senang bintang Kejora karena apa? Nggak ada bintang. Tapi murah meriah. Atau mungkin bintang 5 di balik gunung. Nah itu bintang 5 loh. Tapi dia harus pakai shuttle, ya kan? Nah itu juga nanti jadi pertimbangan yang harus diketahui oleh jemaah ya. Murah meriah itu. Tapi nggak bisa 5 waktu untuk ibadah. Insya Allah. Ini kembali ke Bu Elo, di awal tadi kan menyinggung penyelenggara ini nakal, terus jamaah nggak tahu, nggak nyambung dan sebagainya. Punya masukan atau mungkin saran, sebaiknya gimana sih jamaah cara mendapatkan bahwa ini produknya jelas, keberangkatan dan sebagainya? Nah itu tadi Pak Jero bilang atau Bu Eri bilang selalu lihatnya pertama dibahas selalu lihat di price atau harga. Ya. Nah, pertama awalnya lihat harga, wah murah nih. Tipsnya itu pertama adalah memang benar boleh lihat harga, akan tetapi konten atau isi gitu kan. Kalau kita makan ini cerai wortel risoles ini bentuknya semua sama, tapi isinya kan beda-beda. Kadang bilang kalau risoles nakal nih, ini sebagai contoh saja. Ada yang isinya bilang tentang ayam sama wortel gitu ya Bu Eri ya, tapi ternyata isinya cuman sayuran. Isinya cobrok gitu. Itu nakalnya itu. Pembuatnya bisa yang penting terjual. Yang penting banyak. Masalah jadwal gue nggak tahu. Jadwal belum tentu ya Pak. Belum tentu. Hotelnya saraf ya. Ada hotel disebut di situ juga, makanya perlunya kita nih jamaah mengetahui isi daripada apa yang ditawarkan. Selain harga tadi, satu kamar berapa orang, hartanya jauh apa enggak, bisa di browsing, dan juga makannya full board nih mana, makannya bagaimana, bisa di apakah full board atau full hotel. Kan ada tuh bilang makan 3 kali sehari, benar, tapi dikasih box di salgotnya box, itu enggak fair. Jadi tidak. Yang dibilang nakal ya. Itu ya. Si jamaahnya tidak teliti.
transportasinya juga gitu sama gitu, ziarahnya juga sama gitu ya. Macam-macam yang tadi harus pokoknya intinya lihat kontes Pak Haji Rob bilang kredibilitas si travel agent, pengalaman travel agent itu sendiri, Harus yang dilihat. terbangnya lah, kalau karena terbang ya Pak Haji Rob ya, Iya. akreditasinya seperti apa, terus Nawaitunya. historinya ini yang penting nih, lihat travel nih historinya seperti apa, bisa di review kok, ada review dari history dari mungkin dari IG-nya, sekarang kan ada IG Ya. Pak, Mas Babit, nah itu history bisa lihat lah itu. Di situ ya. Bisa berapa followersnya, ada bisa Mereka happy atau enggak. Siap. bisa testimoni juga. Ini pelajaran berharga. Jadi kita mesti tahu ya. Jadi senjamaannya harus benar-benar detail, jangan lihat hanya di price list. Itu kalau jemaah kota bisa kali, kalau jemaah daerah bagaimana? Oh iya, tapi itu kalau daerah ya itu dia resiko deh. Resikonya dibohongin deh. Saya ingin ke ini dulu sebentar, ke Bu Eri ini sebagai pemilik dari penyelenggara Biro Umroh dan Haji. Mempersiapkan sebuah produk, Mbak Elo atau Bu Elo sudah menyampaikan harus jelas dan sebagainya. Dari sisi penyelenggara, apa saja yang disiapkan untuk buat produk ini betul-betul dipercaya? Alhamdulillah ya, kami Anissa Travel dari tahun 2003 ya. 2003 sampai dengan sekarang 2023 ya. Mau jalan 2024, artinya hampir 20 tahun lah ya. Nah, yang selalu kami siapkan tuh adalah produk dulu, produk yang emang kadang-kadang membuat saya juga pusing. Pusingnya apa? Perlu uang. Nggak mungkin nggak perlu uang, misalnya seperti Blockseat, tapi itu harus saya lakukan. Nah, kadang kebalikannya di travel sebelah itu mereka nggak perlu produk dulu, yang penting brosur keliling kota dulu tuh. Keliling kota dulu, Cari dari jemaah. jemaah dulu. Nah, Oke. tapi di situ udah ada tanggalnya, berani gitu ya, start tanggal sekian. Tapi padahal apakah nanti akan on the schedule atau tidak, itu wallahu a'lam bishawab. Berarti kembali lagi pada keberanian travel untuk menanggung risiko atau menanggung pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia udah biasa manuver-manuver gitu. Kalau kami mungkin jujur aja nggak biasa dengan seperti hal-hal yang tidak pasti. Contohnya pesawat tanggal segini. Jadi produk yang kita keluarkan tuh sebenarnya sudah membuat jemaah itu punya bayangan untuk perencanaan cuti, menabung, terus belajar agama ditambahnya lagi seperti apa. Jadi masih ada proses yang dia sendiri persiapannya itu lebih matang. Karena untuk umroh itu bukan seperti pergi tur ke Bali Ya. atau ke Singapura yang ujuk-ujuk sampai di Mekah tapi nggak tahu apa-apa. Terus pendampingnya siapa gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang banyak diabaikan. Jujur aja banyak diabaikan Ya. dan tidak dilihat. Karena semua itu akan berbau biaya. Nggak mungkin ada yang gratis. Nothing free in the world katanya. Ya. Selalu ada hal Ini terkait produk. Ibu Ya. sebagai penyelenggara pasti akan melakukan seperti manasik. tentu manasik ya, Bagaimana manasik. pengaturan dari manasiknya, Bu? Ya kami misalnya mengundang mereka ke sini atau bahkan kadang-kadang kita memberikan private manasik ke rumahnya loh. Oke. Kalau si jemaahnya itu nggak bisa ke sini ke kantor kami bersama-sama, kami mewajibkan untuk mendatangi jemaah itu datang ke rumahnya, karena buat kita tuh pengetahuan manasik itu sangat diperlukan ya. Kalau wajib kan sholat, tapi sangat diperlukan. Ya, bekal buat dia. Mungkin beliau jemaah itu sudah dengan travel ABC sudah. Tapi kita juga pengen punya warna sendiri dong, ya kan? Bahwa dengan Anissa pasti beda seperti itu. Nah, itu yang ingin kita berikan nilai ya. Bagaimana jemaah itu pulang dari program umroh itu menjadi saudara, bukan jadi musuh. Nah, kalau mereka tidak sesuai kan biasanya kan jadi musuh ya. Hanya hit and run selesai ya. Kalau kami tuh alhamdulillah database kami itu bisa dikatakan dari 2006 sampai 2023 itu ada mungkin 20.000. Dan itu masih silaturahmi dan masih greeting, say hello yang ibarat kata ya jadi saudara buat kita, bukan jadi musuh ya. Mudah-mudahan itu akan terus-terusan ya Pak Haji ya, jadi istiqomah buat kita, dan itu suatu kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai duit. Ya. Kalau saya tambahkan nih, Ya, Amit. boleh. Kalau Anissa tadi Bu Eri bilang Bu Anissa lihat database dan lain-lainnya. Anissa lebih memfokuskan kepada kualitas. Bukan kuantitas. Kualitas Ya, ini walaupun 10 dipentingkan orang ya. tapi Baik. dia Kalau 100 orang tidak tersentuh, kami lebih memerlukan kualitas. Jadi memahami pulang dari sana benar-benar paham. Banyak histori nanti kita patrol panjang. Yang tadinya cuma asal pengen tahu, asal ikut-ikutnya gaya tuh. Nah, itu banyak tuh. Betul. Tapi setelah kita mendapatkan status pembelajaran di sana, akhirnya malah dia
masa kan yang jadi perpanjangan, Betul. jadi perpanjangan. Dan ini dilakukan selama ini ya. Punya misi di sini bahwa punya misi nggak cuman kita memberikan perjalanan Nyampe ke sana. sampai ke sana, tapi bimbingan Bimbingan yang benar-benar dia betul. memberikan suntikan rohani. Nah, Dan berdampak positif sama keluarganya itu Baik. penting. Sehingga anak-anaknya itu akan diedukasi untuk harus sampai sana, kamu harus sampai sana, harus sampai ke sana gitu. Nah itu kan sesuatu banget buat kita ya. Iya, Jadi bukan cuma ayah ibundanya saja yang ke sana, tapi dia pun ingin menyemangati anak-anaknya untuk sampai ke sana. Betapa indahnya pergi umroh seperti itu, karena dia dapat sesuatu yang memang menurut dia tuh berdampak positif di hati, di jiwanya dan di keluarganya. Baik. Itu yang paling penting. Itu yang penting ya. kuncinya kualitas. Kualitas ini lebih ditekankan. Kualitas. Oke. Saya ingin ke Kang Rauf yang sudah sering sekali membawa umroh bahkan haji. Punya pengalaman yang menarik Ya, dengan produk yang baik ini. tadi kan kita bicara produk ya, kemudian juga bicara kualitas. Nah, biasanya kita yang emang harapan kita dan kita selalu SOP kan kualitas. Nah, itu sangat berdampak ketika contoh ada yang nanti akan berangkat nih bulan Syawal. Itu mereka orang tuanya haji. Ini dengan Anissa Haji dengan Anissa tahun 2017. 2017. Oke. Syawal mereka berangkat Satu keluarga besar. 8, ada yang 8 orang satu keluarga, ada yang satu keluarga ada 18 orang, satu keluarga lagi ada yang 10 orang. Jadi satu bus itu. Efeknya daripada pelayanan yang prima, yang kualitas yang bagus seperti ini. Jadi dapat fieldnya untuk perjalanan umroh itu dia mendapatkan sesuatu hal yang masya Allah yang luar biasa ya, sehingga dia bisa mempengaruhi keluarganya untuk menabung. Oke. Oh iya tadi Pak Mas Wandi saya Tambahin. sambungkan lagi Ya. tadi kualitas tadi Bu Eri juga sampaikan bahwa kita terschedule Iya, nggak main-main ini yang kalau lebih ini kan. dengan jasa-jasa yang lain. Ya tadi Bu Eri sampaikan flyer tuh nggak sesuai sebenarnya. Belum tentu sesuai. Kadang bilang hotel setara, tanggal sekian-sekian. Mereka itu lebih banyak mengumpulkan Jumlah jemaah dulu aja. Kuantitas. Misalnya dulu ada ini baru dia mencari airline atau dia mencari hotel. Akibatnya banyak juga Yang nggak ketampung. geser. Heeh. Bergeser. Kita udah merencanakan cuti pada tanggal sesuai flyer yang ditawarkan, ternyata dia Digeser. tergeser. Ini salah satu yang ini ya Nah, itu menjadi perhatian. Saya kaitannya kenapa tadi nakal Nakal, sementara jamaah nggak tahu. viral itu tadi ada yang nggak berangkat kan? Ya betul. Dan ini sebetulnya sudah lama terjadi. Udah sering banget, tapi nggak tahu. Tapi kenapa terus-terusan terjadi? Wallahu alam ya. Kita Oke. juga bingung ya. Kenapa kok nggak pinter-pinter gitu? Ini menurut saya harus disampaikan sebagai bentuk pelajaran ya, edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana cara memilih sebuah penyelenggara yang produknya bisa dipercaya. Yaitu Bahkan amanah. satu lagi Mabit, Ya. yang sekarang sedang viral tuh. Ada saya pernah baca di TikTok itu ya lihat ya, bahwa pergi haji nggak usah pakai hotel. Ya itu gimana? Mungkin kalau dia sendiri nggak apa-apa ya, ini yang penting nih. Kalau dia sendiri dia mau jadi ibarat kata ngampar di Masjidil Haram, tapi kalau Oke. kayak Keluarga grup. travel pengusaha melakukan betul. hal kayak gitu nggak mungkin. Tapi kalau dia pribadi nggak usah ngomong-ngomong juga orang tahu kalau dia nggak punya duit buat pergi ke sana Ya. gitu. Tapi pengen nyampe ke sono gitu kan. Oke. Tapi itu bagus juga, namanya spirit ibadah ya. Tapi jangan sampai mempengaruhi orang-orang tuh sampai semudah bahwa ini bisa ke sana gampang kok, Oke. ini ke sana gampang kok. Saya bilang tuh saya nggak setuju dengan bahwa umroh itu gampang, enggak. Karena sebenarnya umroh itu mudah tapi tidak digampang-gampangin. Kenapa? Untuk beli tiket emang bisa online, hotel bisa online. Ya. Cuma spiritualnya udah siap apa belum? Ya, kalau belum pernah jangan coba-coba ke sana. Yang ada Oke. uang habis beli tiket di toko, di mana di hotel di online kan berduit juga tuh. Ya. Sampai sana kita pelongok kayak nggak tahu ini ngapain, Oke. apa yang dibaca, ya kan. Nah itu kan akhirnya kan tetap mahal jadinya. Karena uang tetap dikeluarkan walaupun sedikit. Ya. Cuman dia nggak dapat sesuatu yang besar. Baik. Nah itu yang harus yang juga ya kita akan tutup di Anissa Travel akan tetap berjuang untuk bagaimana jangan lakukan itu buat dirimu sendiri, sayang gitu loh. Ibarat beli combro, ada yang enak ada yang mahal. Ya. Yang enak yang mahal harganya 5.000 perak. Ya, tapi yang murah tuh ada 500 perak. Yang 500 perak juga kan uang, bener nggak saya? Tapi kalau itu nggak bisa digigit, dibuang,
mubazir nggak? Mubazir ya. Mendingan yang 5.000 perak, tapi kita menjadi energi gizi dan Ya. itu menjadi repeat untuk kita beli lagi. Kenapa? Oh, combro di sini enak banget Ya. loh, cabenya terasa, oncomnya Ini terasa. akan menjadi Nah, itu sebuah yang dilakukan ini ya. sama Anissa Travel gitu. Baik. Mungkin saya menarik sebuah kesimpulan kecil bahwa jamaah pun harus diedukasi untuk bisa mendapatkan sebuah produk yang amanah. Ya mungkin Nah, sampai terkait dari penyelenggara, rupanya memang ini sebuah hal yang bisnis. menjadi perhatian ya. Harus bagaimana menjadi kepercayaan pada jamaah sehingga jamaah akan terus kembali dan ibu sebagai penyelenggara juga tidak kurang-kurang. Baik, rasanya waktu yang diberikan sudah cukup. Saya terima kasih atas semua informasi Bu Elo, terima kasih. Harapan saya mudah-mudahan sih ke depannya ya calon jemaah umroh itu Amin. jangan sampai ada lagi yang sampai ada yang- terdolimi. Dan para pengusaha travel juga jangan coba-coba deh untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti nggak berkah. Betul. Baik. Ujung-ujungnya kan di penjara 10 tahun, Iya. post travel berapa tahun. Apakah kita di hari tua mau begitu? Iya, Ya, betul. silakan aja kalau berani. Sebelum itu kalau saya jujur aja, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi sama kami di keluarga besar Anissa Travel ya. Maksudnya sampai tua malah didoain berkah gitu. Doain ya teman-teman semua ya. Doain ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Hajah Eri sudah memberikan juga banyak sekali ulasan. Kang Rauf juga terima kasih sudah meluangkan waktu ke kami. Oh, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi Apa nih? Jadi pegangan karena ini ada tanggung jawab travel sebagai penyelenggara, tanggung jawab Kementerian Agama juga sebagai yang punya Naungan. menaungi para travel dan para jamaah juga begitu. Jadi betulnya ada 5 patokan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Adanya 5 pasti. Nah itu harus Diteliti lagi. mulai dari harus pasti hotelnya, harus travelnya juga pasti dia punya legalitas, kemudian juga harus pasti juga tiketnya, bimbingannya dan lain-lainnya itu harus dipastikan dulu sebelum membeli. Baik, Gitu. baik. Jadi gini Bang Haji sedikit ya. ya. Saya jadi tertarik juga. Itu 5 pasti udah baca. Cuman kan yang para nakal tadi itu lebih lincah. Ya, di tengah-tengah itu lebih lincah ada mengakal-akalin. Nah, itu sebenarnya itu yang Jago, disebut akalin. Bilang dengan sekarang ahli ada sosial media banyak. Ya. Reviewnya harus penting dilihat. review. Cuman kan orang-orang daerah tuh kagak ngerti review Bu Elo. Tapi mudah-mudahan lah ini travel amanah terus konsisten Amin. menyampaikan semua informasi itu betul-betul valid dan tidak ada maksud yang Bu Elo bilang nakal. Amin. Terima kasih kehadiran di sini dan kita sudahi diskusi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kembali lagi bahwa sebagai penyelenggara Amin ya rabbal alamin. ingin jadi dipercaya dan sebagai jamaah pintar-pintarlah mencari sebuah penyelenggara yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.